Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman sekalian, saya ingin mengajak kita untuk mentadaburi hubungan kita dengan Allah. Sudah seberapa baik hubungan kita dengan Allah? Atau apakah agak renggang hubungan kita dengan Allah akhir-akhir ini, sehingga kita merasakan kerenggangan itu di dalam sholat, di mana sholat kita menjadi tidak khusyuk. Kita merasakan kerenggangan itu dengan jauhnya kita terhadap Al-Quran. Al-Quran menjadi sesuatu yang mahjur, terasing. Kita sampai lupa meletakkan Al-Quran kita di mana. Kerenggangan itu dirasakan dengan mudahnya kita merasa galau dan berputus asa, berkeluh kesah. Kerenggangan itu terasa dalam hubungan kita dengan keluarga kita, antara kita dan pasangan, antara kita dan orang tua, atau antara kita dan sahabat. Karena sesungguhnya siapa yang buruk hubungannya dengan Allah, maka akan buruk juga hubungannya dengan manusia. Siapa yang baik hubungannya dengan Allah, maka akan baik juga hubungannya dengan manusia. Kita pengen merenungkan tentang hubungan kita dengan Allah, karena Nabi pernah berkata, "Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallah ma bainahu wa bainan nas." Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Jadi, kalau kita merasa ada masalah antara kita dengan keluarga, dengan pasangan, padahal kayaknya kita bingung juga masalah apa sebenarnya. Kadang-kadang masalah sepele menjadi rame. Kalau kita ngerasa hubungan dengan orang tua itu lagi nggak baik, hubungan dengan teman kerja nggak baik, hubungan kita dengan tetangga nggak baik, maka hal pertama yang harus kita introspeksi adalah jangan-jangan hubungan kita dengan Allah yang nggak baik, sehingga akhirnya hubungan kita dengan manusia juga jadi renggang. Kalau kita ngerasa susah banget untuk khusyuk di dalam sholat, kita jadi jarang membuka Al-Quran, kita susah banget bangun subuh, berarti indikasi jelas bahwa hubungan kita dengan Allah nggak baik. Dulu, para ulama sangat peka memperhatikan hubungan dengan Allah, sampai-sampai mereka bilang, ketika rumah saya bocor, saya akan langsung sholat dan minta ampun, karena tidaklah rumah saya bocor kecuali menjadi bukti hubungan saya dengan Allah lagi buruk. Kalau anak saya susah dinasehati, saya akan minta ampun kepada Allah, karena tidaklah hati anak saya keras kecuali hubungan saya dengan Allah tidak baik. Kalau saya ribut dengan pasangan, maka saya akan minta ampun kepada Allah, karena tidaklah saya ribut dengan pasangan kecuali karena saya mulai jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, para ulama menyadari akar dari semua masalah-masalah yang membuat hidup kita agak tidak nyaman adalah tidak baiknya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hubungan kita dengan Allah itu menjamin jaminan kebaikan kita di dunia, dan juga menjadi jaminan kebaikan kita di akhirat kelak. Karena di akhirat kita sudah tidak bisa berharap kepada siapa-siapa kecuali ke Allah Malik Yaumiddin. Hari ketika harta dan keluarga sudah tak lagi bermanfaat, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim dan beriman, hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, coba kita renungkan kembali, sudah sebaik apa hubungan kita dengan Allah? Kita lihat kehidupan kita lihat ibadah kita lihat puasa kita sudah sampai hari ini, sudah hari kesekian, apakah puasa kita tidak ada kekurangan? Apakah kita masih malas untuk tarawih? Apakah kita masih malas untuk subuh? Berarti hubungan kita dengan Allah lagi parah, sehingga saatnya kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Balikan lagi kepada Allah, ajak damai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya gimana? Mudah. Allah itu pemaaf, Allah itu nggak pendendam, Allah itu pemurah. Kalau kita pengen ngajak balikan ke Allah, cukup la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zolimin.
Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau. Aku yang zolim, aku yang salah. Akui kesalahan kita, maka insya Allah kehidupan kita sesama manusia di dunia pun akan baik-baik saja. Teman-teman sekalian, semoga apa yang telah saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi pelajaran untuk kita ke depannya bagaimana kita bersikap sesama manusia. Ingat kembali bahwa apabila hubungan kita buruk terhadap Allah, maka sesama manusia pula akan buruk. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.